Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan memaparkan mengenai kebijakan inovasi kurikulum. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ovita Ufikur Rohmah dengan NIM 1907753 dan nomor absen 10. Serta teman saya yaitu Yonika Regina dengan NIM 1908446 dengan nomor absen 29. Kami dari kelas PGSD 4D. Baik, saya akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi kurikulum. Kebijakan adalah suatu rancangan atau suatu proses rangkaian konsep yang akan menjadi pedoman dasar atau acuan dasar yang di dalamnya memuat rencana sebuah pelaksanaan di suatu pekerjaan. Sedangkan inovasi kurikulum merupakan inovasi yang dilakukan oleh guru untuk menjadi suatu pembaharuan dan dalam menjalankan kurikulum untuk mencapai sebuah tujuan. Inovasi kurikulum juga dapat berarti sebagai suatu gagasan ataupun ide baru untuk mempraktekkan sebuah kurikulum yang baru dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kebijakan inovasi kurikulum itu merupakan suatu proses rangkaian konsep yang nantinya akan dilakukan oleh seorang guru untuk mempraktekkan sebuah ide atau gagasan yang baru dalam pembaharuan kurikulum yang dijalankan dengan tujuan untuk memecahkan masalah agar tujuan kurikulum tersebut tercapai dengan maksimal. Inovasi kurikulum itu adalah suatu pembaharuan yang diharapkan membawa dampak bagi kurikulum itu sendiri. Yang selanjutnya ada macam-macam inovasi kurikulum. Terdapat macam-macam inovasi kurikulum. Yang pertama ada kurikulum yang tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, pada pemberlakuan kurikulum KTSP ini merupakan salah satu bentuk inovasi sebuah kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, KTSP ini disusun serta dikembangkan dengan penyesuaian kondisi daerah dari setiap sekolahnya masing-masing. Dan dari kurikulum KTSP tersebut, KTSP ini mempunyai makna yang berhubungan dengan kurikulum operasional. Yang pertama, sebagai kurikulum yang bersifat operasional itu di mana dalam pengembangannya itu tidak akan lepas dari ketetapan-ketetapan yang sudah disusun oleh pemerintah. Yang kedua, KTSP ini dituntut harus memperhatikan ciri khas kedaerahan. Dan yang ketiga, para pengembang kurikulum ini memiliki keleluasaan di daerahnya masing-masing dalam mengembangkan kurikulum itu menjadi sebuah pembelajaran. Yang selanjutnya ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada kurikulum berbasis kompetensi ini mulai diterapkan pada tahun 2004. Dan walaupun pada saat itu kurikulum ini pernah ada yang menerapkannya gitu, tapi sebelum itu kurikulumnya belum ditetapkan. Nah, pada perbedaan kurikulum ini hanya pada cara belajar siswa di kelas, di mana guru itu tidak hanya bertindak sebagai fasilitator, namun meski begitu pendidikan yang ada ialah pendidikan untuk semua, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada inovasi kurikulum berbasis masyarakat. Pada kurikulum ini, bahan dan objek kajian suatu kebijakan dan ketetapannya itu dilakukan di daerah yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam, sosial, ekonomi, budaya, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang perlu dipelajari oleh siswa di daerah sekolahnya masing-masing. Yang mana nantinya seorang siswa itu sangat berguna untuk memberikan sebuah kebiasaan nantinya agar lebih akrab atau lebih terbiasa dengan lingkungan di mana mereka tinggal gitu. Yang selanjutnya ada inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Nah, pada kurikulum berbasis keterpaduan ini, kurikulum ini menggunakan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan keterpaduan yang merupakan suatu sistem totalitas yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi baik antara komponen dengan komponen maupun antar komponen-komponen dengan keseluruhan.
Nah, untuk mencapainya kurikulum berbasis keterpaduan ini, untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditentukan pada sebelumnya, pendekatan ini itu sistemnya mentitik beratkan pada keseluruhan, yang mana pada konsep keterpaduannya itu menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleks yang nantinya ditandai oleh interaksi dan interdependensi antara komponen-komponennya. Nah, setelah kita membahas macam-macam jenis inovasi kurikulum, yang selanjutnya ada karakteristik dari sebuah macam-macam inovasi kurikulum. Yang pertama, karakteristik dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, karakteristik di sini KTSP itu adalah kurikulum yang dimana mata pelajarannya itu sebagai hal yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Yang kedua ada kurikulum ini itu kurikulum yang menekankan pada aktivitas siswa untuk mencari dan menemukan sendiri materi pelajaran melalui berbagai pendidikan dan strategi pembelajaran yang disarankan, misalnya melalui pembelajaran portofolio dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, KTSP ini adalah kurikulum yang berpusat pada potensi perkembangan. Selain itu, bisa berpotensi kepada kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, bahkan pada KTSP ini program yang diangkat pada kurikulum ini berdasarkan pada keberagaman kondisi sosial budaya yang tentunya berbeda pada masing-masing daerahnya. Yang keempat, dan ini sekaligus yang terakhir, ada KTSP itu adalah kurikulum yang bersifat teknologis, di mana dapat kita lihat dari adanya standar kompetensi, di mana kompetensi dasar itu yang kemudian dijabarkan pada indikator hasil belajar, yakni sejumlah perilaku yang terukur sebagai bahan penilaian. Nah, yang kedua ada karakteristik dari inovasi kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, di mana KBK ini memuat sejumlah kompetensi dasar sebagai kemampuan standar minimal yang harus dikuasai dan dicapai oleh siswa. Itu yang pertama. Yang selanjutnya ada dalam pengimplementasiannya, pembelajarannya itu menekankan pada proses pengalaman dengan memperhatikan keberagaman setiap peserta didiknya gitu. Jadi setiap pribadi di setiap siswanya. Yang terakhir ada karakteristik dari KBK ini sebagai evaluasinya itu menekankan pada evaluasi dan proses belajar. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik dari inovasi kurikulum berbasis masyarakat atau KBM. Nah, yang pertama, karakteristik dari KBM ini, pembelajaran itu berorientasi pada masyarakat dengan kegiatan belajarnya itu bersumber dari buku dan teks bacaan. Yang kedua, ada disiplin kelas yang berdasarkan sebuah tanggung jawab bersama, tetapi bukan berdasarkan paksaan atau berdasarkan sebuah kebebasan juga. Nah, dari karakteristik KBM ini, selanjutnya yang ketiga ada metode pengajaran yang paling utama pada KBM ini, yaitu KBM itu menitik beratkan pada sebuah pemecahan masalah yang mana berperan untuk memenuhi kebutuhan perorangan dan kebutuhan sosial ataupun kebutuhan berkelompok. Dan selanjutnya ada karakteristik dari KBM itu bentuk hubungan dan kerjasama sekolah dan masyarakat itu merupakan mempelajari sumber-sumber masyarakat, sumber-sumber tertentu, bahkan kurikulum ini tuh dapat
bekerja sama untuk memperbaiki masyarakat tersebut. Nah, dan yang terakhir dari karakteristik kurikulum berbasis masyarakat atau KBM ini, sebuah strategi pembelajarannya itu meliputi karya wisata dan manusia itu sebagai narasumber, di mana adanya survei masyarakat, berkemah, kerja lapangan, pengabdian masyarakat, KKN gitu dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik dari inovasi kurikulum berbasis keterpaduan atau kita sering sebut dengan KBK. Nah, pada KBK ini atau kurikulum berbasis keterpaduan ada beberapa karakteristik. Yang pertama ada berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua ada berdasarkan psikologi belajar. Yang ketiga ada berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat ada berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Keenam, sistem penyampaiannya itu pada KBK itu menggunakan sistem pengajaran unit, yaitu unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, pada karakteristik KBK ini, peran guru itu sama aktifnya dengan peran siswa gitu, dimana peran siswa itu lebih menonjol dan guru itu cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Baik, selanjutnya membahas mengenai hambatan-hambatan proses inovasi kurikulum dalam estimasi, yang dimana sering terjadi kegagalan suatu inovasi disebabkan kurang matangnya perkiraan atau kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Hambatan yang disebabkan kurang tepatnya estimasi ini diantaranya mencakup kurang adanya pertimbangan implementasi inovasi, kurang adanya hubungan antara anggota tim pelaksana, kurang adanya kesamaan pendapat tentang tujuan yang ingin dicapai, tidak adanya koordinasi antara petugas yang terlibat misalnya dalam hal pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap perlu. Untuk mencegah adanya hambatan di atas, maka proses menyusun perencanaan inovasi perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan melibatkan koordinasi berbagai pihak yang dirasa akan berpengaruh. Selanjutnya, hambatan mengenai pertentangan anggota, di mana konflik biasa terjadi dalam proses pelaksanaan inovasi. Misalnya, ada pertentangan antara anggota tim, kurang adanya pengertian, serta adanya pertentangan antara anggota tim inovasi. Pertentangan-pertentangan seperti itu bukan saja dapat menghambat, akan tetapi mungkin dapat merusak proses inovasi itu sendiri. Oleh karena itu, para perancang inovasi harus mengantisipasi adanya pertentangan tersebut. Di samping konflik, faktor yang dapat menghambat biasa juga ditambah oleh motivasi. Misalnya, motivasi yang lemah dari orang-orang yang terlibat yang justru memegang kunci. Adanya pandangan yang sempit dari beberapa orang yang dianggap penting dalam proyek inovasi. Bantuan-bantuan tidak sampai, adanya sikap yang tidak terbuka dari pemegang jabatan proyek inovasi, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya hambatan-hambatan pada pelaksanaan inovasi kurikulum itu yang selanjutnya ada pendapat yang rendah, di mana pada pendapat yang rendah itu akan menghambat proses berjalannya inovasi kurikulum, di mana sebuah faktor geografis yang tidak memahami kondisi alam dan letak geografis itu terpencil sehingga tempat sekolah itu sulit dijangkau oleh alat transformasi. Nah, sehingga itu tuh bakal terjadinya hambatan dalam pengiriman bahan-bahan finansial, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya sarana komunikasi. Nah, dan yang terakhir ada faktor penghambat yang merupakan sebuah bantuan dana atau biaya gitu, dimana pada bantuan dana ini jika menghambat itu
bila bantuan dananya itu sangat minim yang akan mengakibatkan terganggunya operasional inovasi serta kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 10 mengenai kebijakan inovasi kurikulum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.